Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mulyawati dengan NIM 444424. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan petak terbagi atau RPT atau split plot. Jadi split plot ini digunakan bukan karena ingin, tetapi karena ada kendala teknis ataupun kendala saat praktek di lapangan yang membuat kita itu tidak mungkin mengacak semua perlakuan secara bebas seperti pada rancangan faktorial biasa. Nah, rancangan split plot ini wajib menggunakan dua faktor perlakuan, di mana satu faktor itu memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi yang akan disebut petak utama, dan faktor dengan tingkat kesulitan lebih rendah akan menjadi anak petak. Nah, lanjut ke soal hukum. RAL dan RK split plot. Seorang mahasiswa teknologi pangan melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh lama pasteurisasi dan konsentrasi stabilizer terhadap tingkat viskositas minuman sari buah mangga. Karena proses mengubah dan menstabilkan suhu pada alat pasteurisasi membutuhkan waktu yang sangat lama, mahasiswa tersebut menggunakan rancangan split plot. Faktor lama pasteurisasi ditempatkan sebagai petak utama dengan 3 taraf, yaitu 5, 10, dan 15 menit, sedangkan faktor konsentrasi stabilizer ditempatkan sebagai anak petak dengan 4 taraf, yaitu 0,1%, 0,2%, 0,3%, dan 0,4%. Pengujian ini dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Nah, ini adalah hasil viskositas dari minuman sari buah mangga. Kita lanjut ke sini. Tadi faktor petak utama atau A itu lama pasteurisasi ada 3 taraf, A1 sampai A3. Faktor anak petak atau B ini konsentrasi stabilizer ada 4 taraf. Nah, di sini untuk nilai ini NIM 1 itu karena NIM saya 24, maka harus ditambah 25, jadi 49. Lalu untuk yang NIM 2 itu jika 3 angka terakhir NIM di bawah 50, maka nilainya wajib ditambahkan 30. Jadi 24 tambah 30 sama dengan 54. Untuk yang NIM ketiga itu hasil penjumlahan dari angka yang didapat di NIM 1 dan di NIM 2. Lalu kalau misalnya nilainya melebihi 75, maka hasil akhirnya wajib dikurangi 35. Jadi hasilnya 68. Nah, lanjut kita mencari total menggunakan rumus sum. Klik enter dan langsung aja kita tarik supaya lebih cepat. Lalu kita cari juga yang ulangannya menggunakan rumus sum. Kita blok. Kita cari rata-ratanya menggunakan rumus average. Lalu kita tarik dan kita cari rumus dengan rumus sum yang total ini juga. Nah, selanjutnya kita beralih ke tabel petak utama. Untuk analisis petak utama itu kita cari dengan rumus sum. Yang U1 ini kita blok, lalu sama juga
Lalu kita blok juga ini yang terakhir. Nah, setelah itu kita cari totalnya dengan rumus sama juga. Lalu kita tarik penggantian totalnya juga sama, kita cari dengan rumus sum. Nah, berlanjut ke tabel interaksi untuk analisis anak petak. Itu kita masukin yang hitungan ini, terus ini. Tiga 85. Dan yang terakhir ini. Lalu setelah itu kita cari totalnya ke rumus sum. Ini juga sama. Sama square. Lalu yang total yang ini dalam tutup kurung dibagi B dikali R tutup kurung, lalu dikurangin lalu di enter. Hasilnya sekian. Nah, selanjutnya kita beralih ke tabel ANOVA. Berarti 3 dikurang 1. Lalu derajat bebas B-nya B dikurang 1. A-nya itu 3, B-nya 4. A-nya 3 dikali R-nya 3 dikali B-nya 4. A kali B kali R berarti 3 dikali 4 dikali 3. Selanjutnya kita cari jumlah kuadrat atau JK di JKA ini dengan rumus sum square. Dengan rumus sum square, lalu kita di tabel interaksi kita klik yang ini di blok tutup kurung dikurang FK dibagi BR B dikali R dikurang FK. Hasilnya sekian. Dikurang JKA
sama di enter. Kok hasilnya minus, Jirs? Sum square terus dikurang FK kurang DKA. Nah ini kemarin itu kita perlibat tiba-tiba tidak bisa tiga Itu coba interaksi. Hah? Tadi tidak bagi interaksi. Yang mana? tidak bisa tiga Itu coba interaksi. Hah? Tadi tidak bagi interaksi. Jadi tadi yang untuk cari JKGA itu pakai rumus sum square, terus di blok ini nilai yang ada di tabel petak utama, lalu tutup kurung dibagi B, di tutup kurung lagi dikurang FK dikurang si JK nya, lalu kita enter. Lalu yang ini kita blok, yang di tabel interaksi grand totalnya, tutup kurung dibagi JKB itu A dikali R, tutup kurung dikurangin FK, enter. Hasilnya sekian. Nah, selanjutnya yang JKAB mau sum square juga. JKAB itu yang ini di blok, lalu tutup kurung, setelah itu dibagi R, tutup kurung dikurangin FK dikurangin JKA dikurangin JKB, di enter. Hasilnya sekian. Lalu kita cari JKT dulu, karena untuk mendapatkan JKG itu harus butuh nilai JKT. JKT itu rumusnya sum square lalu sekarang dengan rumus sum square kita blok nilai yang ini, tutup kurung dibagi tutup kurung dikurangin FK, hasilnya sekian. Ingin JKA dikurang JKGA dikurang JKB dikurang JKAB, di enter. Hasilnya sekian. KTA itu ini dibagi DBGA sama dengan ini dibagi selanjutnya kita cari F hitungnya. KTA dibagi KTGA. F hitung A itu KTA dibagi KTGA. Hasilnya sekian. Lalu yang ini F hitung B dibagi KTGB. Lalu yang ini F hitung KTAB dibagi KTGB. Hasilnya sekian. Dan setelah itu kita cari yang F tabelnya, yang signifikan 0,05. Kita cari dengan rumus FINV. Ini jadi kita cari dengan rumus FINV. Ini koma DBA DBGA. Ini
F hitung B Vince, koma DBB, koma DBG. Dan ini juga sama, koma DBAB, koma DBGB, DBGB. Klik enter. Setelah itu kita cari yang F tabel 0,01 signifikannya. Dan yang terakhir ini sama juga, DBAB, DBGB. Maka bisa kita tulis keterangannya di sini. Karena F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka ini tidak nyata. Lalu yang F hitung B ini lebih besar daripada F tabel, maka berpengaruh sangat nyata. Kita kasih bintangnya 2. Lalu yang F hitung AB ini F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka kita tulis keterangannya tidak nyata. Jadi kesimpulannya adalah lama pasteurisasi itu tidak berpengaruh nyata terhadap viskositas dari minuman sari buah mangga. Lalu yang konsentrasi stabilizer itu berpengaruh sangat nyata terhadap viskositas dari minuman sari buah mangga. Dan interaksi antara lama pasteurisasi dan konsentrasi stabilizer itu tidak berpengaruh nyata terhadap viskositas dari minuman sari buah mangga. Nah, selanjutnya untuk yang nilai KK ini dicari dengan rumus SQRT, lalu diklik kuadrat tengah galat A dan juga rata-rata yang dari tabel ini, maka didapat hasil, lalu dibagi rata-rata tadi dan dikali 100, maka didapat hasilnya sekian. Begitu juga dengan yang KK yang B, itu juga sama, tapi bedanya dia pakai yang kuadrat tengah KT galat B, dibagi rata-rata tadi dan dikali 100, hasilnya sekian. Maka hasil dari nilai KK A dan B ini menunjukkan tidak seragam, karena kalau misalnya seragam itu di bawah 30%. Selanjutnya kita menggunakan DSA Stat. Kita bisa klik file, lalu kita klik open. Kita masukkan dulu DSA Statnya, kita tunggu, nanti akan muncul ini. Kita klik OK. Setelah itu ada add-ins-nya di sini. Kita bisa klik ANOVA, lalu kita masukkan datanya yang sudah kita buat di sini. Yang ini sama pasteurisasi, konsentrasi stabilizer, ulangan, dan juga viskositasnya. Kita blok, lalu klik OK. Two factors, dan karena ini RAL jadi completely randomized 1 year and location. Split plot kita pilihnya. Lalu first factor itu lama pasteurisasi, konsentrasi stabilizernya, second factor, dan yang dianalisnya itu viskositas. Nah, di sini keluar hasilnya. Ini hasilnya sama ya. Di sini juga yang berpengaruh nyata itu konsentrasi stabilizer, di mana hasilnya itu sama kayak yang di Excel tadi, tabel ANOVA yang di Excel. Tuh, 26361835 sama, dan juga F hitungnya sekian juga sama. Maka selanjutnya kita ke aplikasi SPSS untuk diuji lanjut. Kita lanjut ke SPSS. Kita masukin dulu yang pertama itu ada lama pasteurisasi, terus yang kedua itu ada konsentrasi stabilizer, yang ketiga itu ada ulangan, dan yang terakhir itu ada viskositasnya. Nah, setelah itu kita masukkan, kita pilih ininya yang scale measure-nya,
Setelah itu kita masukkan lama pasteurisasi values-nya. Yang pertama itu sini kita lihat, yang pertama itu ada A1, yang kedua itu ada A2, dan yang ketiga ada A3. Klik OK. Terus yang konsentrasi kita juga masukin. Konsentrasi itu yang pertama B1, yang kedua B2, yang ketiga B3, yang keempat B4. Nah, udah ada 4 doang ya di sini konsentrasi stabilizernya. Klik OK. Lalu ulangan kita yang pertama itu U1, yang kedua U2, yang ketiga 3, karena ulangannya ada 3 doang. Setelah itu kita ke data view, kita masukkan lama pasteurisasinya yang di sini tadi datanya. Kita masukkan viskositasnya dulu, kita copy aja, terus di ini variablesnya di centrong, terus kita paste. Setelah itu ulangan kita copy juga, paste. Terus yang konsentrasi kita coba copy juga, jadi ini kita masukin manual aja. 1 2 3 2 3 2 3 2 3. Udah. Setelah itu kita masukin yang lama pasteurisasi. Di sini yang A2. Bentar ya. Ini ada 1. Ini A2 ya. Nah, setelah itu lanjut kita analyze, pilih yang general linear model, univariate. Lalu yang setelah itu yang viskositas itu dependent variable, terus lama pasteurisasi fixed vector, dan juga ulangannya itu di random vector. Terus kita klik model, klik post hoc dulu, lama pasteurisasi dimasukin, stabilizer juga, lalu klik yang done can, klik continue, itu model, build terms, lalu kita masukin lama pasteurisasi, konsentrasi, lama pasteurisasi dan ulangan, lalu konsentrasi, lalu lama pasteurisasi dan konsentrasi. Jadi ada lama pasteurisasi ulangan, lama konsentrasi stabilizer, lalu ini dengan ini,
lalu klik continue, option, descriptive statistics, lalu ini yang signifikan levelnya yang 0,5. Klik continue, klik oke. Ini ada hasilnya dari outputnya itu. Kita bisa lihat dengan yang ada di Excel. Ini sama nilainya. Nah, kita bisa lihat di Excel ini sama nilainya. 0,398, 1,373, dan 6,388. Di sini juga sama F-hitungnya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.